Kadang kalau kita lagi ngejalanin sesuatu tuh suka nggak sadar sampai mana progresnya. Kadang-kadang suka nggak kelihatan, nggak jelas mau kemana ya arahnya, atau ngerasa sebenarnya worth it nggak ya apa yang gue lakuin ini gitu. Selalu jadi bahan pertanyaan buat diri sendiri kan. Sebelum semuanya jadi apa-apa, cerita aja dulu. Selamat datang di episode kedua Cerita Aja Dulu. Kali ini gue akan ceritain soal apa yang lagi gue jalanin di tahun ini. Untuk background story, gue lagi kerja di Regency Radio dan di Tes Naratif. Nah, singkatnya Regency Radio itu adalah media podcast yang ngebahas soal industri F&B di Indonesia gitu. Kemudian Tes Naratif adalah sebuah media agency, fokusnya itu di content production. Karena Tes Naratif sendiri menaungi beberapa IP. Salah satunya yang tadi gue mention, Regency Radio, itu yang paling besar. Kemudian ada juga 24/7 Session. Yang ketiga adalah Industry Night. Nah, ini yang akan mau gue bahas di video kali ini. Biar nggak kepanjangan, seperti biasa, gue akan bagi poin per poin. Kita mulai dari yang pertama. Apa sih yang lagi gue jalanin? Yang lagi gue jalanin adalah sebuah campaign. Campaignnya bernama Satu Indonesia Rasa. Satu Indonesia Rasa ini campaign besar yang ada di Regency Radio dan di Tes Naratif. Secara detail nanti gue akan jelaskan dan ceritakan di episode berikutnya lah, di episode yang lain khusus untuk apa sih sebenarnya Satu Indonesia Rasa gitu. Tapi singkatnya adalah ini adalah sebuah campaign yang gue harap menjadi sebuah gerakan gitu. Karena fokusnya dari campaign ini adalah untuk menciptakan sebuah ruang atau medium baru atau ekosistem yang berkesinambungan, kolaboratif, dan saling menguntungkan. Gitulah intinya, kurang lebih. Ini semua tuh sebenarnya datang dari ide lama. Nah, menariknya, kadang kita nggak sadar apa yang kita jalanin sekarang itu datang dari banyak proses di masa lalu yang udah kita lewatin dan kita sendiri nggak sadar sama hal itu. Satu Indonesia Rasa itu nama yang gua pernah buat kurang lebih sekitar 10 tahun lalu, which berarti di 2016. Jadi waktu itu ceritanya gua berangan-angan, berandai-andai pengen punya ruang bertumbuh bersama yang di dalamnya ada banyak orang atau ada banyak entitas, kelompok, brand, apapun itu namanya, tapi saling berkolaborasi, saling bersinergi, dan saling menguntungkan. Singkat cerita, mimpi itu terkubur. Udah pernah gue jalanin sebelumnya dengan teman-teman gue dulu di sebuah kota kecil di daerah, ya itulah pokoknya. Udah sempet mencoba tapi gagal, dan ya udah kita simpulkan bahwa mungkin di lain waktu, di lain kesempatan, di lain tempat gue bisa menjalankan program ini lagi gitu. Which 10 tahun kemudian gue ada di Regency Radio dan Tes Naratif. Akhirnya untuk pertama kalinya waktu itu gue presentasi, ini loh yang harus kita jalanin. Gue bilang ini nama kampanye Satu Indonesia Rasa, dan ini jangan hanya sekedar jadi campaign, tapi harus jadi sebuah gerakan, harus jadi sebuah movement gitu. Karena gue percaya sesuatu yang mungkin hari ini jadi besar itu datang dari sebuah kolaborasi. Gue percaya sekali akan hal itu. Ternyata gue sadar ide itu nggak hilang gitu. Kalau Panji Pragiwaksono pernah bilang bahwa mimpi itu nggak pernah mati. Ketika lu bunuh, dia hanya akan pingsan dan akan balik lagi di usia kita yang sudah tua dalam bentuk penyesalan. Kurang lebih gitulah kalimatnya ya. Ternyata ide yang dulu pernah gue kubur, yang gue rasa ini gak akan pernah terjadi dan gak pernah ada lagi yang mau jalanin ini, ide itu gak hilang. Dia tumbuh lagi di tempat yang baru, di ruang yang baru. Ternyata dia cuma nunggu di waktu yang tepat, yang akhirnya ide ini gue jalani di Regency Radio dan di Tes Naratif. Ada hal yang gue realize, kadang ide terbaik itu bukan sebuah ide baru, tapi ide yang mungkin dulu pernah sempat kita tahan tapi belum berani buat eksekusi, akhirnya
mulai mencoba untuk mengeksekusi itu, dan ternyata kita sadar sebenarnya idenya nggak kurang gitu, cuma belum tepat aja gitu, tempatnya nggak tepat, waktunya nggak tepat gitu. Jadi itu yang gue sadarin. Berikutnya adalah dari ide jadi sebuah kenyataan. Ngomongin soal ide jadi nyata, jadi ide campaign Satu Indonesia Rasa ini gua realisasikan menjadi sebuah IP, yaitu Legends Radio Industry Night yang tadi gua mention. Industry Night pertama itu momen dimana untuk pertama kalinya juga kita memberanikan diri, gue dan teman-teman di Legends Radio, khususnya Ray, kita mencoba bikin satu ruang yang dulu gue cita-citakan, dan Ray juga ternyata sama cita-citakan juga. Jadi Ray juga punya concern yang sama kayak gue, pengen bikin ruang baru, pengen bikin ruang untuk teman-temannya bisa jadi tempat untuk ngomongin proyek-proyek ke depan kayak gitu dan sebagainya lah. Industry Night itu kan tadi sebelumnya yang gue jelasin adalah networking event lah. Jadi event ini itu untuk teman-teman industri F&B dan kreatif yang mau saling bertumbuh, yang mau networking gitu. Kan tadi sempat gue mention ya, ide ini itu udah pernah gue jalanin sebelumnya tapi gagal. Masalahnya adalah nggak semua orang bisa mengeksekusi ide itu dengan baik. Itu yang lagi gue coba pelajarin. Ketika gue mengeksekusi campaign Satu Indonesia Rasa ini, ada banyak hal yang pelan-pelan harus gue benahin, dikit-dikit harus gue benahin gitu. Kurang ini, kurang itu, dan sebagainya gitu. Yang penting tetap dijalanin. Sebenarnya itu kuncinya adalah yang penting tetap dijalanin secara konsisten dan kita ulang polanya. Gak tahu kenapa ya, yang bikin sesuatu jadi berharga banget gitu, si campaign Satu Indonesia Rasa ini adalah gue menyadari langkah-langkah kecil gue dari dulu sampai dengan sekarang yang terus gue ulang, yang terus gue sampaikan, akhirnya ide ini punya rumah gitu. Karena Satu Indonesia Rasa ini sudah berjalan sekitar 3 tahun, artinya ini tahun keempat. Tahun pertama yang datang sekitar 350-an orang, tahun kedua di 2024 kita jalanin lagi, kurang lebih yang datang sekitar 800-an orang, dan tahun ketiga kita buat lagi yang datang sekitar 1.500-an orang. 350, 800-an, 1.500-an. Dan yang bikin gila adalah ini event gratis. Siapapun boleh datang, siapapun boleh registrasi. Dan makin gila lagi nih, acaranya udah mah gratis, makanan yang kita sajiin gratis, free flow, minuman yang kita sajiin gratis, dan semua orang bisa saling terkoneksi. Jadi teman-teman yang datang itu boleh kenalan, silakan atau orang memang ruangnya buat itu kan, buat kenalan, buat tegur sapa, mungkin ketemu teman lama yang udah lama nggak pernah ketemu gitu, atau dari brand, teman-teman brand yang gue mau kolaborasi dengan tokoh tertentu gitu. Jadi ternyata bisa ya gitu, ternyata bisa direalisasiin ide yang mungkin dulu sempat gue kubur dan dinikmati banyak orang coy. Bener-bener kayak kalau gue lihat muka-muka yang datang tuh kayak wah gila coy, priceless banget, kurang lebih begitulah intinya ya. Apa itu Industry Night gitu. Karena sudah berjalan 3 kali dan ini kali keempatnya mau gue jalanin, gue tuh komitmen setiap tahun Industry Night harus naik level, walaupun sedikit tapi harus naik level gitu. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya Industry Night itu berjalan di satu kota, which di kota Jakarta, tahun ini gua dan teman-teman Tes Naratif dan Legends Radio mau spread ke beberapa kota, which 3 kota, Bandung, Bali, dan Jakarta. Sebenarnya gue gak nyangka bisa sampai di titik ini. Di saat yang bersamaan juga gue ngerasa belum sampai kemana-mana gitu, dan gue percaya gak ada sesuatu yang langsung jadi besar. Semua itu pelan-pelan, dibangun pelan-pelan, bertahap, dan step by step. Makanya kalau ngelihat Industry Night sekarang, itu juga sama. Dimulai dari, idenya dimulai dari 10 tahun yang lalu, ya kan? Terrealisasi baru 10 tahun kemudian, dan itu juga kecil-kecilan mulainya.
Mungkin bagi sebagian orang kelihatan besar, tapi itu semua nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak mulai dari sesuatu yang kecil, which datang dari sebuah ide atau cita-cita yang kita pelan-pelan proses, lakukan secara konsisten, dan akhirnya bisa terwujud. Kadang-kadang yang gua realize, progresnya itu kadang sering nggak kerasa gitu, nggak kelihatan. 10 tahun tuh gila, 10 tahun bro. 10 tahun coy, ini gue ngomongin 10 tahun loh. Sampai akhirnya tuh 10 tahun itu jadi nggak kelihatan berasa gitu. Sampai akhirnya lu sadar dan lu nengok ke belakang. Gila, ternyata udah 10 tahun ya ide ini gitu. Mimpi ini tuh dari udah 10 tahun yang lalu gitu. Wah, tapi realitanya berat cuy, berat sekali. Wah, gak gampang. Kadang-kadang gue menyadari ya, sesuatu yang punya impact itu biasanya dibayar dengan harga yang mahal. Jadi mahal ini tuh maksudnya adalah prosesnya panjang, gak semua orang mau ngelakuin, dan kadang-kadang ditinggal ketika kita lagi berproses. Lucunya, yang besar itu jarang bikin kita nyaman dalam prosesnya, tapi yang ketika prosesnya nyaman, kadang-kadang itu bukan sesuatu yang besar gitu. It's not a big deal. Nggak tahu sih. Gue menjalani campaign ini di Regency Radio dan Tes Naratif. Kita nggak bicara soal uang lah. Lu tahu sendiri kan, kita bikin gratis. Sponsorship nggak banyak. Brand-brand juga menghitung lah gitu. Kalau gue spending sekian juta gitu, gue dapatnya apa nih gitu kan, kalkulasi gitu. Ya bukan artinya itu salah, enggak gitu ya. Kita juga harus realistis kan. Tapi kadang-kadang memang itu yang perlu kita bayar. Kita komit untuk, mungkin kita nggak dapat benefit secara finansial atau keuangan, tapi yang kita dapat adalah value gitu, value untuk diri kita sendiri, value untuk brand kita gitu. Dan biasanya di video sebelumnya gue bilang, yang punya value akan bisa berjalan dan bertahan lebih lama. Semoga. Jadi value terbesarnya itu nggak melulu soal uang, tapi pintu yang sebelumnya ketutup sekarang kebuka. Misalnya relasi, akses, semua hal itu bisa kita dapetin ketika kita punya value. Priceless banget buat gue sekarang. Gue juga sadarin gak semua orang bisa dapetin itu. Makanya itu berharga buat gue. Pertanyaannya kan sekarang sederhana ya. Kenapa sih gue masih mau tetap jalanin hal ini gitu? Karena gue yakin kalau sesuatu punya makna dan kita tetap jalanin itu, walaupun capek banget, susah, gak gampang, mungkin bahkan harus terseok-seok gitu, tapi gue percaya di kemudian hari pasti ada hasilnya. Selama prosesnya orang pasti akan lihat effort kita. Gue menyadari selama gue masih percaya apa yang gue lakukan ini itu cukup bermanfaat buat orang lain, gue akan terus lanjut untuk jalan. Gue sadar gue masih di tengah-tengah proses. Gue belum sampai tujuan. Apa yang tadi gue ceritain sebelumnya itu tuh bukan sebuah hasil, tapi ini nih dalam sebuah proses. Gue belum sampai kemana-mana, tapi yang jelas gue udah mulai jalan nih. Dan itu yang paling penting. Walaupun gue belum jadi siapa-siapa sekarang, belum jadi apa-apa, it's okay. Tapi setidaknya gue nggak diem gitu. Gue memulai, memberanikan diri untuk memulai, memberanikan diri untuk menceritakan di program ini. Dan semoga hal-hal yang gue ceritakan ini bisa ada manfaatnya untuk kalian. Intinya sebenarnya yang penting tuh bukan kita udah sampai mana, tapi yang paling penting adalah apakah kita sudah memulai melakukan apa yang mau kita lakukan gitu. Dan apa yang gue yakini selama ini, walaupun nanti di kemudian hari ternyata apa yang sekarang lagi gue jalanin ini misalnya ternyata gagal lagi, ya it's okay. Yang penting dalam prosesnya gue menemukan sesuatu yang baru gitu. Mungkin itu aja yang mau gue ceritain di episode kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan.
Kalau kita punya kesamaan atau ada concern dari teman-teman semua, boleh langsung reach out di kolom komentar. Mari kita saling terhubung. Gue Japong, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode cerita aja dulu berikutnya.